Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat sore adik. Dari teman kakak, terima kasih sudah saya. Saya Aksana Widodo, saya dari Prodi Agroteknologi itu. Di sini saya akan mewawancari kakak sebelum itu. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan, sebelumnya saya ingin bertanya, nama kakak, asal. Oke, nama saya Miki, asal dari Bomanu. Terima kasih. Saya ingin bertanya, ini kan tanaman bawang. Kira-kira apa yang mendorong kakak untuk melakukan penelitian, sementara penelitian, apa yang mendorong kakak untuk melakukan penelitian tentang tanaman bawang? Oke, jadi baik adik. Jadi alasan pertama mengapa saya memilih bawang merah, jadi berdasarkan Badan Pangan Nasional itu, bawang merah merupakan komoditi horti yang tingkat konsumsinya paling tinggi bahkan dari tanaman pangan. Artinya adalah apa? Bawang merah merupakan komoditi yang tidak punya alternatif konsumsi. Contoh, macam kayak beras, untuk pemenuhan kebutuhan karbohidrat bisa kita gantikan dengan jagung atau ubi. Tetapi bawang merah merupakan komoditi yang tidak punya alternatif, sehingga perlu kita budidayakan. Setelah itu berdasarkan BPS AD, secara produksi, tingkat produksi bawang merah di Kabupaten Ngada meningkat dari tahun 2024 ke tahun 2025, di mana peningkatan itu cukup tinggi, di mana pada tahun 2024 itu produksinya 60 kuintal, kemudian pada tahun 2025 270-an kuintal. Artinya dia mengalami peningkatan. Akan tetapi ketersediaan ini belum memenuhi data konsumsi, di mana konsumsi per kapita artinya adalah konsumsi per kepala dari bawang merah di Kabupaten Ngada adalah 13 kilo. Artinya dalam 1 tahun itu ketersediaannya itu belum mencukupi permintaan konsumsi, sehingga kita perlu membudidayakan bawang merah. Yaitu kita lihat juga potensi lahan yang luas di Kabupaten Ngada ini, maka perlu dilakukan budidaya bawang merah sebagai edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat terdorong untuk melakukan budidaya bawang merah, sehingga ketersediaan bawang merah itu bisa mencukupi permintaan konsumsi. Ini kira-kira bawang merahnya jenis apa? Oke, jadi untuk bawang merah ini varietas, bukan jenisnya. Jadi ini varietas Lokananta. Terus mengapa saya memilih varietas Lokananta? Itu yang pertama, toleransi tumbuhnya baik, di mana bisa di dataran tinggi dan dataran rendah. Kemudian dia itu toleransi terhadap penyakit, artinya tingkat ketahanan terhadap layu fusarium itu tinggi. Sehingga saya terdorong untuk membudidaya bawang merah varietas Lokananta. Di mana varietas Lokananta juga itu produksinya tinggi, adik. Itu sih. Terus kira-kira proses dari awalnya bagaimana hingga tanaman ini apa pupuk gitu. Oke, jadi untuk proses budidaya itu secara umum itu sama. Cuma di saat ini yang berlisan saya itu yang pertama saya aplikasi bokasi sebagai dasar, kemudian saya aplikasikan biochar bambu itu sebagai pembina tanah. Di mana pembina tanah di sini prospeknya itu kepada arah sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Yaitu saya budidaya bawang merah, kemudian setiap 7 hari itu selama fase vegetatif, di mana fase vegetatif dari tanaman bawang merah itu adalah 42 HST, itu saya aplikasikan POC Nasa. Jadi POC Nasa itu berfungsi sebagai penyedia unsur hara makro maupun mikro untuk menunjang pertumbuhan dan kira-kira dari awal semai sampai penanaman sekarang ini kira-kira tantangan kakak atau apa faktor-faktor yang dari bawang ada? Oke, jadi untuk kendala bawang budidaya bawang merah ini yang pertama daya kecambah bibit itu sulit, sehingga kita perlu banyak perlakuan. Jadi yang saya lakukan itu saya pertama merendam dengan air panas untuk memisahkan bibit-bibit yang bagus dan bibit-bibit yang kurang bagus. Kemudian saya rendam dengan ZPT hormon, itu milik skipper punya selama 1 kali 24 jam untuk merangsang daya kecambah. Selain itu juga media tanam untuk penyemain itu penting. Jadi saya menggunakan media tanam dari tanah-tanah di sekitaran pohon bambu, di mana tanah-tanah di sekitaran pohon bambu itu mengandung yang namanya rhizobacteria. Jadi rhizobacteria itu mampu membantu penetrasi dari akar, sehingga proses perpanjangan akar itu bagus, sehingga pas saat berkecambah bibit bawang merah ini bisa tumbuh dengan baik. Nah, itu untuk selama proses budidaya sejauh ini belum ada kendala, tetapi memang yang sedikit hal yang perlu diperhatikan itu ketersediaan air. Sekarang juga musim panas, sehingga kita perlu memperhatikan ketersediaan air. Karena walaupun tanaman bawang merah ini dia merupakan tanaman yang di iklim panas, tetapi dia merupakan jenis tanaman yang membutuhkan banyak air. Gitu. Kira-kira bawang merah ini dia punya manfaat itu manfaatnya itu kira-kira apa saja? Oke, jadi untuk manfaat yang pertama mungkin kita serta bersama bawang merah ini bisa digunakan sebagai bumbu masakan. Dan itu bawang merah ini punya yang namanya metabolis sekunder yang namanya flavonoid. Jadi flavonoid itu berfungsi untuk yang pertama sebagai
pestisida nabati, bisa digunakan untuk pestisida nabati. Kemudian bisa ketika secara bioteknologi itu flavonoid itu bisa berfungsi sebagai peredam nyeri, kemudian untuk membantu untuk meredakan, merupakan suatu antioksidan untuk meredamkan zat kanker. Itu kalau untuk bawang merah ini. Jadi apa harus dilakukan? Terima kasih kita sudah menonton. Sekian, Sekian. terima kasih sudah.